teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Hamdana selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pembicara dan analisis kesalahan pembicara. Latar belakang public speaking itu sendiri yaitu keterampilan yang sangat penting dalam berbagai konteks seperti di dunia bisnis, di dunia politik, di dunia pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mengalami kesalahan pembicara di depan publik. Hal itu terjadi karena berbagai alasan. Oleh karena itu, kita harus memahami penyebab-penyebabnya dan cara mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Apa sih public speaking itu? Teman-teman semua pasti sudah tahu yang namanya public speaking. Menurut Merriam-Webster, public speaking adalah suatu aksi atau keterampilan berbicara di depan sekelompok orang. Selain itu, menurut pendapat Charles Bonnet Wright, penulis buku The Power of Public Speaking, beliau berpendapat bahwa siapapun memiliki kesempatan berbicara di depan publik, bukan hanya selebritis, politikus, orator yang menggunakan gelar pembicara publik, tetapi keahlian itu ada di dalam setiap manusia yang perlu dikembangkan dan perlu dilatih. Perkenalkan, nama saya Amelia Ardal. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembicara. Apa sih pembicara itu? Pembicara merupakan seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum. Seorang pembicara dapat saja memiliki bidang dan mengambil kedudukan yang berbeda dalam menyampaikan isi pembicaraannya. Kedudukan pembicara dapat menyampaikan pembukaan ataupun penutup, menambah pengetahuan, serta memotivasi dan mempersuasi pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Seorang pembicara yang baik harus mengetahui teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam pembicara agar dapat memperoleh pengetahuan dan pendengarnya. Seperti seorang pembicara tidak boleh terlalu terpaku kepada teks, tetapi harus tampil prima, antusiasi, memiliki kontak mata dengan pendengarnya, terlihat sabar, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Pembicara akan dikatakan berhasil apabila pembicara tersebut berhasil memberikan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi para pendengarnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembicara. Terdapat 5 tujuan dari pembicara. Yang pertama yaitu mendorong atau menstimulasi. Pembicara berusaha memberi semangat, gairah, dan hidup kepada pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah memberikan inspirasi atau membangkitkan. Dan yang kedua yaitu meyakinkan. Pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap para pendengar. Alat paling penting dalam menyampaikan materi adalah argumentasi. Untuk itu diperlukan bukti, fakta, dan contoh konkret agar dapat meyakinkan pendengar. Ketiga yaitu menggerakkan. Pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar, misalnya berupa sentuhan, persetujuan, atau ketidaksetujuan, pengumpulan dana, penandatanganan suatu resolusi, mengadakan aksi sosial. Keempat, menginformasikan. Pembicara memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Misalnya, seorang guru memberikan pelajaran di kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menghibur pembicara sebisa mungkin, menggembirakan dan menyenangkan para pendengarnya. Pembicara seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi, ulang tahun, pesta, atau pertemuan gembira lainnya. Analisis kesalahan pembicara itu, yang pertama ada tidak mempersiapkan diri dengan baik, yang kedua tidak mengenal audiens, yang ketiga kurangnya keterampilan dalam komunikasi verbal dan verbal, yang keempat menggunakan bahasa yang tidak sesuai, dan yang terakhir itu ada tidak mengatur waktu dengan baik. Yang pertama kita bahas dulu yang nomor 1, yaitu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Apa saja sih faktor-faktor ketika kita itu kurang mempersiapkan public speaking itu? Dan ternyata adalah kurangnya pemasaran suatu materi untuk presentasi kepada audiens.
Jadi kita perlu banget namanya menerapkan persiapan ya, dengan cara catat dulu materi-materi poin-poin penting, kemudian rangkum materi tersebut supaya nantinya audiens itu dapat mengerti pesan kita. Dan yang kedua itu adalah tidak mengenal audiens. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pembicara adalah kurang mengenal audiens, mulai dari minatnya, kebutuhannya, dan juga latar belakangnya. Hal ini harus dilakukan oleh pembicara, yaitu dengan melakukan riset. Tujuannya adalah supaya audiens bisa memahami pesan kita secara efektif. Dan yang ketiga itu ada kurangnya keterampilan komunikasi dalam verbal dan juga verbal. Untuk yang verbal itu contohnya seperti intonasi suara yang tepat, kemudian penggunaan kata-kata yang jelas, dan untuk kasus nonverbal itu contohnya seperti ekspresi, kemudian diri kita dengan menunjukkan kontak mata yang kepada audiens itu supaya audiens itu tidak merasakan bosan. Lalu yang keempat ada menggunakan bahasa yang tidak sesuai. Jadi sebagai salah satu pembicara, hal yang perlu dihindari adalah ketika kita menyampaikan pesan kepada audiens, jangan sampai audiens itu tersinggung dengan kalimat yang kita sampaikan. Dan juga usahakan apa yang kita sampaikan itu bisa membuat audiens menikmati dengan nyaman. Dan yang terakhir itu adalah tidak mengatur waktu dengan baik. Contohnya seperti terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menyampaikan sesuatu pesan kepada audiens, sehingga audiens itu merasa bosan terhadap apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya teman-teman ternyata masih ada nih kesalahan-kesalahan lain dalam public speaking. Jadi teman-teman jangan lakukan ini, don't do this. Yang pertama itu ketika kita berbicara. Nah, ketika berbicara pastikan suara teman-teman itu jelas intonasinya. Kemudian jangan terlalu monoton dan jangan terlalu banyak mengulang kalimat-kalimat. Usahakan ganti kalimat tersebut dengan kalimat yang lain ya. Terus yang kedua, ketika kita berpenampilan, pastikan teman-teman tuh memakai pakaian yang bagus, yang rapi, dan jangan terlihat lusuh. Lalu jangan bersikap sombong, jadi nanti audiens itu tidak nyaman dengan kita. Dan yang ketiga itu ketika bersikap. Jadi dalam sikap ada manner tersendiri kalau di public speaking. Teman-teman jangan masukkan tangan nih ke dalam saku. Jangannya itu patah banget dalam public speaking karena yang pastinya audiens merasakan jadi kayak orang sombong malas dengarnya, jangan sampai kayak gitu. Kemudian gerak-gerik yang tidak terkontrol, mondar-mandir, kemudian jalan ke sana dan ke sini itu jangan ditemukan. Pastikan kalian posisinya stand, berani sikap yang seperti tidak tenang kayak gugup, gegabah itu jangan sampai ya teman-teman terlihat di hadapan audiens. Dan yang terakhir itu kekurangan pribadi. Saya pastikan teman-teman pasti punya kekurangan masing-masing. Tapi sepintar-pintarnya kalian bisa menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan tutupi sifat kalian yang cemas, terus yang gugup, dan berbicara terlalu banyak berbicara yang tidak ada poinnya sama sekali yang terlihat sampai audiens itu merasa bosan mendengarnya. Dan yang terakhir itu jangan sampai kalian kelihatan seperti orang yang mengantuk. Oke teman-teman, nggak terasa kita udah di ujung materi, yaitu buat kesimpulan. Ternyata kesalahan pembicara itu banyak sekali sih dampak negatif yang kita rasakan. Pertama, ketika audiens itu tidak memahami pesan kita, dan yang kedua adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Tadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sebelumnya sebagai contoh analisis kesalahan pembicara ada 5, kemudian ada poin 4 pada. Jadi teman-teman, untuk supaya cara kita supaya bisa konsumsi dengan baik adalah kalian harus berlatih dengan baik dan mengembangkan apapun itu, usahakan kalian pastikan punya akun masing-masing sendiri, yaitu kalian pasti bisa seperti apa yang dikatakan oleh Charles sekali. Kita semua sedang memiliki hak untuk berbicara dengan baik, bisa dari kita, ada itu dan juga orang. Jadi teman-teman, ada kunci utama untuk sukses public speaking adalah berlatih dan mengembangkan. Ya, percayalah kalau kalian itu pasti bisa. Oke, sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.